Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Soleha, nomor induk mahasiswa 2240401092 dari Lokal A1 Manajemen dengan mata kuliah Sumber Daya Laut Tropis. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi saya yang ketiga. Jika sebelumnya membahas pesisir dan lingkungan, kali ini membahas terkait permasalahan lingkungan, pesisir, dan laut. Lalu apa sih perbedaan dari wilayah pesisir dan laut? Nah, seperti yang kita tahu, wilayah pesisir itu kan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut. Nah, pastinya berarti menghubungkan antara si daratan dan juga laut. Sedangkan laut adalah ruang perairan di muka bumi yang mana menghubungkan antara daratan dengan daratan. Nah, berikutnya ada pun faktor penyebab kerusakan pesisir. Pada daerah hulu atau pada daerah daratan, gempa bumi yang diakibatkan oleh aktivitas magma atau sering disebut sebagai gempa bumi vulkanik, sedangkan di hilir atau di bagian laut yaitu gempa bumi tektonik, di mana pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang skala kecil hingga yang sangat besar itu dapat mengakibatkan tsunami. Sedangkan kita tahu kan tsunami itu merupakan faktor kerusakan pesisir, yang mana ia merupakan gelombang tinggi yang terjadi akibat adanya energi gempa bumi tadi dan dapat memakan korban dan menimbulkan kerusakan parah di daerah pesisir, di mana daerah-daerah yang akan terkena dampaknya itu ya seperti terumbu karang, mangrove, pemukiman masyarakat pesisir, dan banyak lagi daerah pesisir lainnya yang akan terkena dampaknya. Kemudian selanjutnya ada banjir, di mana banjir dapat terjadi akibat beberapa faktor lanina. Lanina itu sendiri adalah gejala gangguan iklim yang mana diakibatkan suhu permukaan laut Samudra Pasifik dibandingkan dengan daerah sekitarnya, yang mana hujan itu turun lebih banyak di Samudra Pasifik sebelah barat, Australia, dan Indonesia. Dengan demikian, di daerah ini akan terjadinya hujan lebat dan banjir di merata tempat, di mana-mana. Selanjutnya ada pemanasan global. Pemanasan global ini atau global warming itu akan mengakibatkan pada pencairan es di kutub utara. Akibat pencairan es di kutub utara ini dan kutub selatan dan di bagian selatan itu akan mengakibatkan naiknya permukaan air laut. Nah, selanjutnya ada predator. Predator ini berpengaruh terhadap rantai makanan pada ekosistem pesisir. Bila predator membludak, sedangkan sumber makanan tidak seimbang dengan jumlah predator, maka akan mengakibatkan ketidakseimbangan di ekosistem pesisir tersebut. Kemudian berkurangnya hutan mangrove. Ya, kita tahu hutan mangrove ini sebagai pelindung, seperti yang sudah saya bahas. Nah, berkurangnya hutan mangrove ini dapat merusak pesisir yang mana disebabkan oleh beberapa aktivitas manusia, seperti perluasan wilayah darat menuju pantai dan pendirian bangunan di atasnya. Pendirian bangunan yang melanggar izin dan peraturan di wilayah pesisir tentunya akan semakin menambah panjang permasalahan yang ada. Kemudian selanjutnya ada permasalahan pangkalan pendaratan ikan ya, atau disingkat sebagai PPI, di mana kapal-kapal nelayan berada di posisi yang stagnan ketika air laut sedang surut. Nah, ini akan sulit terselesaikan jika tidak adanya atau miskom, tidak adanya komunikasi yang dibangun antara pemerintah daerah dengan masyarakat setempat. Oke. Selanjutnya merusak terumbu karang. Nah, banyak wisatawan saat ini menghabiskan waktu di laut dengan melakukan kerusakan pada terumbu karang. Bahkan wisatawan itu tidak sungkan untuk mengambil atau membawa pulang si terumbu karang. Sejatinya terumbu karang itu kan hanya disentuh sedikit itu sudah dapat membunuh terumbu karang itu sendiri. Kemudian membuang sampah sembarangan. Kemarin saja dengan melakukan penelitian saya melihat sampah di merata tempat, sedangkan sampah itu harus dibuang pada tempatnya. Namun masih banyak orang yang tidak peduli dengan lingkungan sehingga berani membuang sampah di merata tempat, baik itu di laut, di sungai. Hal ini tentunya akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan akan berpengaruh pada kehidupan manusia. Selanjutnya ada penggunaan pupuk pestisida buatan yang mana akan menyebabkan kerusakan laut juga. Kemudian penggunaan air secara boros. Kan semakin banyak air yang digunakan, maka akan semakin banyak limbah air yang dihasilkan. Nah, limbah air inilah yang akan terus mengalir hingga ke lautan, kemudian akan menyebabkan kerusakan laut.
Umumnya itu ya karena limbah air itu mengandung berbagai macam bahan kimia. Selanjutnya, penambangan pasir dan pembangunan pemukiman, yang mana dilakukan itu di bagian laut. Baik penambangan pada pasir atau bebatuan itu kan merupakan tindakan yang mana akan merusak laut. Sementara itu, pemukiman yang dibangun di pesisir akan menghasilkan limbah dan juga polusi yang berasal dari aktivitas masyarakat. Nah, faktor-faktor tersebut itu akan berdampak pada ekosistem terumbu karang. Sama juga halnya dengan penggunaan racun sianida dan bahan peledak saat menangkap ikan. Tidak sedikit orang yang menangkap ikan dengan menggunakan racun sianida dan bahan peledak atau bom. Selanjutnya ada pengundulan hutan. Ya, pengundulan hutan ini merupakan kerusakan yang dilakukan di daratan dan itu akan berdampak sampai ke lautan. Lalu di sini terdapat 5 langkah penyusunan rencana penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut secara terpadu. Ini berdasarkan materi yang telah diberikan, yaitu pertama, mengkaji permasalahan, strategi dan kendala yang akan dihadapi dalam pelaksanaan upaya penanggulangan kerusakan lingkungan. Kemudian kedua, menentukan sasaran dan tujuan, penyusunan rencana penanggulangan, kemudian membantu pelaksanaan pemetaan oleh masyarakat dan mengidentifikasi aktivitas penyebab kerusakan lingkungan itu, dan yang terakhir ada itu melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan serta dalam pemantauan pelaksanaan rencana tersebut. Baik, sekian penyampaian atau presentasi materi saya yang kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.